Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adudin, mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil yakni pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning yang biasa kita sebut dengan CTL, berbantuan dengan ICT. Adapun tempat penelitian yang saya lakukan yakni di SMP 10 Cimahi. Kemudian yang kedua, latar belakang. Latar belakang yang pertama yakni pembelajaran daring. Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh virus jenis baru yakni coronavirus dari Wuhan, Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, yang biasa kita sebut dengan pandemi. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi virus corona sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, ada 10 kasus yang dinyatakan positif virus corona. Dengan adanya virus corona di Indonesia, berdampak bagi seluruh lingkup masyarakat, di berbagai bidang seperti ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan. Nah, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, bahwa semua kegiatan di dalam dan di luar ruangan, di semua sektor seperti ekonomi, pariwisata, sosial, dan pendidikan untuk sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran virus corona, terutama pada bidang pendidikan. Dan pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan sistem pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar mengajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Latar belakang yang kedua yakni bangun ruang sisi datar. Matematika memiliki banyak cabang, diantaranya aljabar, geometri, kalkulus, statistika, dan lain-lain. Salah satu cabang matematika yang sangat perlu dipelajari yaitu geometri, karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Materi geometri dalam SMP yakni bangun ruang sisi datar, yang ada di semester 2 kelas 8. Sedangkan kenyataan di lapangan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi datar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsiah 2020, bahwa terdapat beberapa kesulitan-kesulitan siswa yakni dalam mengidentifikasi unsur bangun ruang dan mengaitkan ke dalam materi lain, serta kesulitan dalam menerapkan sifat-sifat bangun ruang sisi datar. Kemudian mengubah soal cerita ke dalam bentuk gambar, serta siswa tidak memahami secara benar bagaimana menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma. Siswa juga terkadang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait dengan volume, kemudian membedakan diagonal ruang, diagonal bidang, serta bidang diagonal. Nah, latar belakang yang ketiga yakni pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang sangat memberdayakan siswa dengan 7 komponennya, sehingga siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. Pendekatan kontekstual juga sangat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun komponen-komponen dalam pendekatan kontekstual yang pertama adalah konstruktivisme, inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection, authentic assessment. Nah, dengan dibantu ICT, mampu menjadi inovasi serta solusi untuk
pembelajaran secara jarak jauh dan menjadi daya tarik bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran matematika. Karena pembelajaran matematika menggunakan ICT itu adalah hal yang baru gitu. Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian kali ini yakni untuk menelaah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning berbantuan ICT. Terus yang kedua yakni menelaah respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning berbantuan ICT. Terus yang ketiga itu menelaah kesulitan-kesulitan siswa. Dan yang keempat, menelaah kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang keempat, metode penelitian. Metode dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Metode ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, secara individu maupun kelompok. Kemudian tahap penelitiannya. Tahap penelitian dalam penelitian ini yakni tahap persiapan, yaitu menyiapkan instrumen penelitian, kemudian tahap pelaksanaan, pengimplementasian dari instrumen yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Yang kelima, hasil penelitian. Hasil tes kemampuan matematika materi bangun ruang sisi datar siswa sudah berada di atas KKM, yakni dengan nilai rata-rata 79,80. Sedangkan KKM yang diterapkan di sekolah yakni 7,500. Adapun ketercapaian indikator yang paling besar yaitu pada indikator membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok, yakni pada persentase 87,07%. Sedangkan indikator yang paling rendah yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, LIMAS, serta gabungannya dan kesebangunannya, yakni 75,57%. Kemudian skala sikap. Untuk skala sikap terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara umum. Nah, pada pernyataan positif, sikap siswa dengan rata-rata respon yaitu 3,17. Sedangkan untuk pernyataan negatif, rata-rata siswa dengan respon 2,86. Nah, dengan rata-rata respon tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa cenderung menyukai pembelajaran matematika secara umum. Kemudian indikator yang selanjutnya, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring. Nah, untuk pernyataan positif, yakni dengan rata-rata respon 2,81. Sedangkan untuk pernyataan negatif, yaitu dengan respon 2,66. Nah, dalam indikator ini memang dapat disimpulkan siswa cenderung menyukai pembelajaran secara daring. Tapi masih banyak lagi siswa yang mengalami kesulitan atau kendala-kendala dalam pembelajaran daring. Kemudian yang selanjutnya itu indikator yang ketiga, yakni sikap siswa terhadap tugas-tugas atau soal-soal matematika. Nah, dalam pernyataan positif, yakni dengan rata-rata respon 3,01. Sedangkan untuk pernyataan negatif dengan rata-rata respon 2,61. Nah, dengan rata-rata respon tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa masih bisa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama,
skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL berbantuan ICT telah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan skenario pembelajaran mengikuti sintak-sintak pada pendekatan yang digunakan. Yang kedua itu respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring. Nah, guru telah melakukan implementasi pembelajaran sesuai skenario dengan baik dan sesuai dengan siswa juga cenderung mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga itu kesulitan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, beberapa siswa masih banyak mengalami kekeliruan dalam menerapkan konsep materi bangun ruang sisi datar. Kemudian siswa juga kurang cermat dan teliti dalam mengerjakan soal. Kemudian penyelesaian siswa masih belum sesuai dengan algoritma penyelesaian, kemudian diketahui, ditanyakan, dijawab, dan kesimpulan. Sehingga mendapatkan kesimpulan pengerjaan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kekeliruan tersebut berdampak pada nilai akhir siswa. Kemudian yang keempat itu kendala-kendala yang dihadapi oleh guru pada saat melakukan kegiatan pembelajaran daring. Yang pertama, terkendala oleh jaringan internet yang kurang baik. Terus yang kedua itu kurangnya fasilitas bagi siswa seperti handphone dan kuota. Terus yang ketiga itu kurangnya pemahaman siswa terhadap media conference. Nah, yang sehingga mengakibatkan pemahaman siswa masih kurang optimal, dikarenakan tidak dijelaskan secara langsung atau tatap muka, serta kurangnya kesadaran siswa dan dorongan orang tua, sehingga siswa belum optimal mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih kepada pembimbing 1, yakni Profesor Dr. Heris Herdiana, MPD, dan pembimbing 2, yakni Dr. Ripi Maya, MPD, yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas bantuannya, dan sekian untuk pemaparan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.